tentang manusia. Sejak kapan kita ini berpisah? Padahal datuk moyang kita itu sama, Adam. Di nabi mana, di manusia yang mana kita ini kemudian berpisah? Bahwa Adam itu punya keturunan yang ke-9 namanya Nuh. Kalau dalam konsep teman-teman dalam Injil biasa disebut dengan Noah. Kalau Idris itu sering disebut dengan Henoh. Noah atau Nuh punya 4 anak. Yang pertama namanya Kanaan. Kanaan ini ditenggelamkan oleh Tuhan, Pak. Yang diselamatkan putranya cuma 3. Syam, Yafis, dan Ham. Syam itu menurunkan bangsa-bangsa besar dunia, termasuk diantaranya adalah bangsa-bangsa Arab. Itu dari keturunan Syam, maka sering disebut dengan Smith atau Syamit. Yang kedua namanya Ham. Ham ini punya anak keturunan bertubuh kecil, bermata agak sipit, berkulit agak sedikit kuning langsat, dan ada yang agak sedikit gelap. Dan itulah kita, Pak. Indonesia dan seluruh Asia itu rata-rata keturunan Ham. Sementara yang keturunan Yafis, anak Nuh yang bungsu itu, yang menurunkan manusia bangsa-bangsa Afrika, itu Yafis. Artinya sebenarnya akar kemanusiaan kita sama. Kita sama-sama anak keturunan dari Nuh yang bersumber dari Yafis. Sedangkan Ham yang melahirkan bangsa-bangsa Afrika. Kenapa kemudian kita berubah? Karena berpindah tempat. Proses-proses kemanusiaan terus berlanjut. Nah sekarang kemudian yang kemudian Abraham. Dari mana Abraham itu turun? Yang di dalam Quran sering disebut dengan nama Ibrahim. Syam itu punya anak. Saya naikin dulu dari bawah. Ibrahim dalam konteks sejarah Islam disebut sebagai anaknya Azar. Azar bin Ra'u, Ra'u bin Falih, Falih bin Abir. Kemudian Abir itu anaknya Salih, Nabi Salih, Salih bin Arfashad, Arfashad bin Syam yang cerita tadi. Syam ini anaknya Nuh, Nuh bin Lamih, Lamih bin Matusalih, Matusalih itu anaknya Henoh atau Idris, Idris bin Yarid bin Kinan bin Mihlai bin Ahnus bin Sis dan bin Adam. Kenapa kemudian berpecah? Abraham punya 2 istri, Ibrahim punya 2 istri, walaupun sebagian sejarawan menyebut 3, tapi yang lebih masyhur 2 istri saja. Istri Ibrahim yang pertama namanya Sarah, perempuan Mesir, tidak punya anak, dianggap mandul pada masa itu. Saking cintanya Sarah kepada suaminya Ibrahim, Ibrahim ditawarin, suamiku Ibrahim, maukah engkau menikah lagi? Akhirnya kemudian Ibrahim menerima keinginan dari istrinya Sarah dan menikahlah dengan perempuan Palestina yang dulu disebut dengan Filistin, kemudian dalam beberapa kalimat Injil sering disebut sebagai Kanaan, namanya Hajar. Maka Ismail itu terarabkan bukan karena bapaknya Ibrahim, karena Ibrahim bukan orang Arab. Saya lurusin dulu nih, banyak persepsi yang keliru tentang Ibrahim. Ibrahim disebut Arab, bukan. Ibrahim bukan bangsa Arab. Ibrahim itu orang Babilonia, hari ini disebut dengan Irak. Maka lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Ismail jadi nabi tapi tidak punya anak yang menjadi nabi. Dia cuma punya anak yang bernama Haidar, sering disebut dengan Kidar, dari ibu yang Hajar. Maka dia terarabkan. Dia terarabkan karena ibu. Nah sekarang Ibrahim dari istri yang pertama, kemudian tiba-tiba Sarah melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Ishak melahirkan anak laki-laki yang bernama Jacob, Yakub, yang di dalam pemahaman bahasa Ibrani, Yakub sering disebut sebagai Ezrail. Dalam bahasa Ibrani, Ezra artinya kekasih, El itu Tuhan. Kalau di dalam bahasa Ibrani ada kata El, itu menunjukkan El, Tuhan. Maka sering digunakan dalam bahasa doa sebagai Eloh, Elohim, atau Ilah. Kalau di dalam bahasa Aramaik, dalam dialek Suryani yang lagi viral kemarin, yang koli itu, sebenarnya kalau dalam bahasa Syriak, Suryani dalam dialek Syriak, kalau tadi salam itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata shalom, dalam bahasa Suryani dialek Syriak menggunakan shalom, di dalam bahasa Arab salam, akarnya sama gitu. Nah lahir yang kemudian Yakub. Yakub ini disebut Israel, punya anak 12. Yusuf bersaudara.
Yusuf bersaudara itu disebut oleh Allah sebagai Bani Israel, anak keturunannya Israel. Abangnya Yusuf salah satunya bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak dua jadi nabi. Pertama Musa atau yang disebut dengan Moses, kemudian adiknya bernama Harun. Abangnya Yusuf yang satunya bernama Yahuda. Yahuda punya keturunan sampai kemana? Daud, atau Anda sering menyebutnya sebagai the King of David. Daud punya anak namanya Sulaiman dalam Quran. Kategori Anda menyebutnya itu sebagai the King of Solomo. Punya anak dua, tidak jadi nabi. Terus keturunannya nanti sampai kemana? Sampai kepada Imran. Imran punya istri namanya Hana. Hana punya anak namanya Maryam, bukan Maria yang ini. Dalam bahasa Anda sering disebut sebagai Maria. Maria punya putra namanya Isa, yang Anda yakini sebagai the Jesus of Christ. Sederhana saja memahami itu.